Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin kaum muslimin muslimat, para bapak ibu saudara yang semoga senantiasa memperoleh rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Sebagai pembuka, ya sebagaimana yang sudah-sudah, mari kita senantiasa memanjatkan pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala semikian banyak sehingga pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai majelis zikir yang di dalamnya sebagaimana disebutkan oleh Nabi memiliki banyak sekali faedah dan keutamaan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, kita masih melanjutkan membaca tentang masalah adab-adab. Dan yang kita bacakan di sana adalah banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis, dan di samping kita belajar masalah adab dalam Islam, kita akan memperoleh insyaallah beberapa manfaat faidah yang lain dalam masalah ilmu, termasuk misalnya mungkin dalam bidang masalah fikih sebagiannya kita akan dapatkan, demikian juga dalam masalah hadis, ya. Dan ini kita dapatkan secara begitu saja dengan kita mempelajari masalah adab-adab ini, dan di sana ketika disampaikan masalah hadis kita akan mendapatkan faidah-faidah tersebut insyaallah. Para sekalian, kita masih membahas tentang masalah adab dalam berpakaian. Dan yang keempat adalah disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala. Beliau mengatakan al-hirsu ala husnil madhari. Di antara adab yang keempat adalah bersemangat untuk berpenampilan yang baik. Nah, ini yang dianjurkan dalam Islam demikian, Pak. Jadi yang dianjurkan itu justru berpenampilan yang baik, bukan sebagaimana yang dipahami sebagian saudara kita yang salah paham dalam menjalankan ajaran Islam, yang mereka memilih untuk hidup fakir, katanya mengatakan demikian, ya. Hidup memakai pakaian yang misalnya kalau dia bisa sebenarnya pakai pakaian yang halus, yang bagus, dia malah milih pakaian yang kasar misalnya, ya, tanpa ada alasan yang bisa, ya, atau alasan yang ada dalilnya dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, Jabir dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'ithan. Rasulullah sallam pernah datang kepada kami, dan beliau kemudian melihat ada seorang pria yang syaitan, yang rambutnya acak-acakan, muat maut pakai ambiar saiki, qad tafarraqa sya'ruh, ya, yang rambutnya itu, ya, itu tadi acak-acakan, ya, basah apa gimana, Pak, ya. Faqala, maka Rasulullah SAW menegur, ya, tidak didiamkan oleh Nabi, dan dia mengatakan, ama kana yajidu hada ma yusakkinu bihi sya'rah. Adapun ini, apakah dia
tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membuat ya rambutnya itu menjadi rapi. Ya, yang dimaksud adalah diminyai, ya kemudian disisirkan gitu Pak ya. Zaman dulu biasanya orang tua sudah biasa itu pakai minyak apa Pak biasanya Pak? Orang ngaring nggih. Napa jelantah mboten to? Nggih. Yang jelas rambutnya kan enggak kemana-mana itu kalau dikasih minyak. Ini ditegur sama Nabi tadi. Wa ra'a rajulan akhar, kemudian beliau juga melihat seorang yang lain. Wa alaihi thiyabun wasikhatun, yang memakai pakaian yang dekil. Ora tau dikumbah. Mungkin setahun bisa nih ora tau mungkin itu ya. Faqala maka Rasulullah mengatakan ama kana hada yajidu ma yaghsilu bihi thawbah. Ya, adapun yang ini apa dia enggak bisa mencari air untuk mencuci bajunya biar enggak dekil lagi. Nah, ini ya di sini kita bahas dulu beberapa faidahnya atau beberapa hal yang mungkin agak belum bisa dipahami. Ada kalimat yang gharib, di sana ada pelajaran gharibul hadis ya. Pelajaran yang kaitannya dengan istilah-istilah atau mungkin kata-kata dalam hadis yang mungkin belum atau sukar dipahami. Ya, dalam Quran pun juga ada demikian. Ya, ada kata-kata yang mungkin sebagian orang sulit. Ya, kalau kita sulit semuanya, Pak. Ya, kalau nggak diajari sama para ulama. Nah, ini disebutkan. Nah, di sini disebutkan dalam hadis tadi far'a rajulan sya'ithan. Rasulullah SAW itu suatu ketika beliau melihat seorang laki-laki yang sya'ithan. Ya, sya'ithan tadi sudah disebutkan, dia jamak dari as, yaitu apa? Yang rambutnya itu kacau balau, rambutnya berantakan. Ya, qauluhu ma yusakkinu bihi sya'rah. Ya, apa dia nggak punya sesuatu yang bisa membuat ya rambutnya itu jadi tenang, maksudnya jadi rapi, yaitu apa? Yudahhinu bihi sya'rah, yaitu yang bisa yang digunakan yang berupa meminyai rambutnya. Nah, ini hadis yang pertama yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ya Rasulullah tidak rela kalau ada atau tidak ridha dengan seseorang yang kemudian ya ada seorang kaum muslimin yang kemudian dia tidak perhatian dengan penampilannya, ya yang kebangetan maksudnya gitu Pak ya, yang kebangetan. Dan kita ingat di zaman dulu ya kaum muslimin setelah diajari oleh Nabi itu sampai bergenerasi-generasi itu sampai ketika mereka berperang dengan orang-orang Eropa, ya bagaimana mereka sudah dikenal kaum muslimin itu sebagai orang-orang yang apa namanya biasa mandi dan menggunakan minyak wangi. Ya. Sementara orang-orang Eropa zaman dulu orang mandi itu jarang sekali. Ya, sangat jarang sekali, setahun kadang-kadang boten mungkin. Sampai-sampai ada yang disebutkan itu kalau ada seorang wanita yang mandi itu dianggap karena dia sudah selingkuh. Naudzubillah min dzalik, sampai demikian. Dan kemudian bagaimana yang mengenalkan, termasuk yang mengenalkan apa? Parfum, ya, mengenalkan parfum ke dunia Eropa itu adalah kaum muslimin. Walaupun sekarang yang lebih terkenal adalah yang menggunakannya, pembuat parfum terkenal mana Pak? Negeri mana itu? Perancis kan gitu ya. Tapi awalnya dari kaum muslimin. Awalnya dari kaum muslimin. Dan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW ya untuk memperhatikan penampilan yang baik. Ya. Kemudian hadis kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya dalam kitab sahihnya, Sahih Imam Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Hubaib al-Hudhali. Ya, beliau masuk Islam ya sebelum ya Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di Mekah di sebuah rumah yang dimiliki oleh ya dari Arqam bin Abi Arqam. Ya, beliau masuk Islam jadi termasuk yang awal-awal, bahkan disebutkan beliau itu masuk Islam sebelum Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Dan ini masih
masih muda. Beliau masih muda ketika masuk Islam waktu itu. Kemudian juga hajrah hijrataini. Beliau Abdullah bin Mas'ud ini berhijrah sebanyak 2 kali. Kalau 2 kali berarti kemana? Yang pertama berhijrah ke Habasyah, kemudian yang kedua ke Madinah. Ya, dan beliau wasyahida badran wa masyahid kullaha, dan beliau mengikuti perang Badar dan peperangan-peperangan yang lain yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan di sini kullaha, semuanya. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebutkan ada sahabat yang termasuk ahli Badar, ya, termasuk salah satu di antara sahabat yang mengikuti perang Badar, berarti adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Ya, sangat mulia, karena dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli Badar, orang yang mengikuti perang Badar dari kalangan kaum muslimin, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah sekehendak kalian karena aku, kata Allah, sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Masya Allah, itu ahli Badar, termasuk salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah satu di antara pembaca Al-Quran juga. Sehingga beliau mengatakan, akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan. Aku, kata Abdullah bin Mas'ud, mengambil atau belajar dari lisan, dari mulut Rasulullah SAW secara langsung, ya, 70 surat. Artinya belajar langsung syafahiyan, langsung diajari talaki sama Nabi itu 70 surat. Lah kok kur 70? Yang lain dari mana, Pak? Itu kan. Padahal surat dalam Al-Quran ada berapa? 114 ya. Berarti kurang pinten, Pak? Ya, itu diajari matematika nih. 45 Pak ya. Kalau salah mungkin jangan hitungnya ngagem kalkulator. Oke. Berarti berapa? 34 ya? 44 ya? 44. Oh, salah ini, Pak. Dari mana 44 yang lain kemudian belajarnya? Beliau mengatakan, saya mengambil Al-Quran talaki langsung kepada Nabi itu 70 surat dalam Al-Quran. Wakah ini, Pak. Nah, terus yang lain dari mana? Yang lain beliau ngambilnya dari sahabat yang lain, berarti yang langsung mengambil dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ini menunjukkan bahwa banyak sekali, 70 surat itu banyak yang diambil oleh, yang beliau belajar langsung pada Rasulullah SAW. Nah kemudian Ani Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan, meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Qala, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji, ya, sawi, atau yang ukuran yang kecil, ya, dari apa? Dari kesombongan. Nanti maknanya kita akan lihat yang dimaksud seperti apa. Kok nggak masuk surga itu maksudnya bagaimana? Apa berarti dia kekal di api neraka? Ya, nanti kita lihat. Qala, maka seseorang di antara para sahabat mengatakan, qala rajulun, tidak disebutkan rajulunnya siapa. Ya, seorang ini siapa tidak disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan ini tidak masalah. Ya, karena ini berarti dia adalah sahabat Nabi. Ya, karena sahabat Nabi adalah seseorang, ya, orang yang bertemu dengan Nabi, lihat atau cuma mungkin sekedar dengar. Yang penting ketemu. Karena apa? Sebagian sahabat Nabi ada yang nggak bisa melihat. Contohnya Abdullah bin Ummi Maktum, Ibnu Mughirah juga demikian. Ya, ada beberapa sahabat yang buta, termasuk sahabat Nabi. Yang bagaimana? Yu'minu bihi, yang beriman kepada Rasulullah SAW, wa mata ala dzalik, dan meninggal dunia dalam kondisi muslim. Ini apa, Pak? Orang. Ingat, Pak, ya, orang, manusia. Sehingga kalau kemudian kita kadang-kadang dapat di internet itu, ini adalah pohon sahabat Nabi. Ya. Ini adalah pohon yang merupakan sahabat Nabi. Ini benar nggak, Pak, kira-kira, Pak? Tidak benar. Kalau benar bagaimana? Berarti tanah di kota Madinah ini tanah adalah sahabat Nabi, kan gitu. Batu-batuan juga demikian. Ini batunya juga batu sahabat Nabi, kan gitu. Namun tidak, yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah manusia, adalah
orang, sehingga mereka disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun, ada seorang yang kemudian berkata, inna rajula, ada seorang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ada seorang yang seneng banget kalau dia itu memakai baju yang bagus. Bajunya sing tinggu sing apik-apik gitu ya. Yo setrika barang. Yen ora setrika itu ngisor bantal. Nggih Pak nggih. Zaman biyen. Saniki selondrek ke rampung. Wa na'luhu hasan. Demikian juga apa? Sandalnya bagus. Ya senang demikian. Ya, apa ini termasuk sombong? Dimaksud oleh para sahabat tadi kayak gitu, tanyanya itu. Apa yang demikian itu orang senang pakai baju baru kan? Beda itu dengan orang lain kan gitu Pak ya. Ya kan? Wah, hanyar. Atau bagus yang bagus maksudnya. Wah, nggonanku apik men. Ya, dan sebagainya. Apa ini termasuk sombong? Maka Rasul mengatakan, "Innallaha jamil." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah, yuhibbu al-jamal. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai yang indah. Al-kibru, maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, menyebutkan, mendefinisikan, mengartikan yang namanya sombong itu apa? Beliau katakan batorul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, ya, meremehkan, merendahkan orang lain. Meskipun bisa jadi dia memang secara ya kaitannya mungkin dengan dunia atau yang lain lebih di bawah kita Pak, tapi kita tidak boleh merendahkan, karena pada hakikatnya apa yang kita miliki adalah sekedar pemberian dari Allah tabaraka wa taala, harta titipan kan gitu. Terus kemudian ilmu kita juga demikian, yang ngasih juga Allah, ya ganteng ya sing Allah, ya kan sebagainya, cantik juga yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kemudian kita tidak berbolehkan kemudian menghina atau merendahkan orang lain. Nah, di sini ada beberapa perkataan atau ada beberapa istilah, ada beberapa kalimat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mesti kita pahami dengan baik. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Ini jangan dipahami kemudian kalau gitu orang Islam yang dia punya kesombongan belas orang Islam surga. Tidak demikian. Maksudnya bagaimana? Di sini sebutkan diantaranya la yakunu fi qalbihi kibrun hala dukhulihil jannah. Ketika nanti dia masuk surga sudah nggak ada sombong lagi. Maksudnya gitu loh. Dihilangi sih. Ya, entah dia dibersihkan dengan apa namanya, dihukum di padang mahsyar dengan kesulitan itu yang macam-macam. Entah dia harusnya sudah nyebur neraka tapi kemudian dapat syafaat kan gitu bisa. Ya. Atau yang lain sebagainya. Artinya ketika dia masuk ke dalam surga sudah hilang itu sombongnya. Gitu loh. Bisa dipahami Pak ya? Namun ini juga jangan kemudian diremehkan. Maksudnya jangan diremehkan itu kita anggap alah kalau gitu ya serapopo. Jangan. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa ini termasuk minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar, yaitu apa? Al-kibr. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi itu al-kibru ya apa namanya? Ridai atau kama qala sallallahu, ya bahwasanya yang namanya kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diambil ya oleh yang selain Allah tabaraka wa taala. Jadi demikian. Kemudian juga di sini sebutkan ya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ya, sungguhnya ada orang yang senang kalau dia punya baju yang bagus. Ya, dan ini saya kira hampir semua orang demikian. Kullu rajulin yuhibbu ayyakuna thawbuhu jamilan. Setiap orang itu senang kalau kemudian juga punya baju yang bagus, pakaian yang bagus, nggih sing kakung nggih remen, sing putri nggih remen, nggih Pak nggih. Terus apa? Demikian. Enggak masalah yang demikian. Jadi bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam yang demikian itu. Ya, dan rata-rata orang secara fitrahnya demikian. Ya, cara gawan bayi ini. Terus mboten, Pak? Seneng mboten? Pakaiannya apik seneng mboten, Pak? Seneng. Kecuali kalau kemudian dirusak oleh sebuah pemahaman. Nah, ini jadi masalah gitu loh.
Sing apik dadi dianggap elek gitu loh. Itu kan banyak kayak gitu. Ya karena sudah kasep mungkin ya terkontaminasi tadi. Ya, terkontaminasi. Ya salah paham gitu loh. Salah paham dengan sesuatu. Ya sing milih dipangan sing makanan misalnya roti yang kasar saja, nggak boleh roti yang halus, yang bagus, yang enak dan sebagainya. Tidak, yang demikian tidak benar. Ya, yang demikian tidak benar. Kemudian Rasulullah menyebutkan al-kibru, ya, yang menjadikan orang yang dimaksud dengan kiber itu, sombong itu adalah yang dijanjikan tidak akan masuk surga tadi, ya, kecuali setelah hilang. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan batarul haq. Apa batarul haq? Yaitu radduhu wa inkaruhu, menolaknya dan mengingkari kebenaran. Sudah jelas-jelasan kebenaran, iki bener, iki jelas dasarnya dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua itu semangat para ulama itu ngajarkan kayak gitu. Ya, para ulama itu sebagai wasithah, istilahnya bagaimana penengah antara kita dengan Nabi. Kita mengikuti mereka karena para ulamanya ngikuti Nabi kan gitu. Dan mereka mengajak untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemudian sudah jelas-jelasan ada dasarnya, ada dalilnya, kemudian ditolak, ya gara-gara mungkin sudah sudah punya pendapat sendiri misalnya, maka yang demikian bisa jadi termasuk kesombongan. Demikian juga yang lain Rasulullah menyebutkan wa ghamtun nas ai istihqaruhum wa ta'yibuhum, yaitu merendahkan mereka dan menghinakan mereka. Ini adalah yang disebut dengan kesombongan. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sering saya ulangi para bapak sekalian. Ya, di antara para imam yang besar yang diikuti pendapatnya, ya, para ulama ahli fikih itu dalam misalnya empat imam madhab yang terkenal, demikian juga para penulis kitab-kitab hadis, demikian juga para ulama yang lain termasuk ulama ahli bahasa yang sangat terkenal misalnya Sibawayh, ya, Ahmad Al-Farwahidi dan sebagainya. Kita ingat, ya, bagaimana mereka itu bukan orang Arab kebanyakannya, ya. Namun dalam masalah bahasa Arab justru lebih jagoan dibandingkan orang Arab yang tulen. Ya, kita ingat, ya, Imam Malik itu memang orang Arab asli, ya. Imam Abu Hanifah dari Kufah, Irak, bukan Arab itu aslinya. Imam Syafi'i dari Gaza, Pak, ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dari Baghdad, Irak juga. Ini. Kemudian penulis kitab hadis Imam Bukhari dari mana, Pak? Dari Arab bukan? Bukhara, dari Uni Soviet mana? Oh ya kan? Imam Abu Dawud As-Sijistani dari Sijistan. Mungkin Asia kecil itu ya, atau mana itu, Pak? Bukan Arab itu. Ya, Imam Tirmidzi bukan Arab itu. Ya, dan sebagainya, banyak sekali itu, rata-rata bukan orang Arab. Demikian juga Sibawayh itu adalah ahli tata bahasa Arab, ahli nahwunya. Itu lebih Arab dibandingkan orang Arab. Ya, sing Arabnya kalah menan. Nah, itu ya. Makanya ini menunjukkan bagi kita semuanya bahwa ajaran Islam itu bukan khusus untuk orang Arab, namun untuk seluruh alam semesta. Ya, dan semuanya bisa lebih pinter bahkan dibandingkan orang Arab kan gitu ya, Pak, ya. Ya, dan tentu memang tetap ada kelebihan dan keutamaan dari orang Arab kalau mereka beriman dan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari bangsa Arab, dari suku mana, Pak? Quraisy. Kan gitu. Dari suku Quraisy. Ya, sehingga bagaimana kita yakini agama Islam memang bukan dari bukan untuk orang Arab saja, namun untuk seluruh umat manusia seluruhnya. Namun juga di sisi yang lain kita tidak boleh membenci siapa, Pak? Orang Arab, apalagi bahasa Arab, ya kan itu ya. Bagaimana kita mau belajar kalau kita, ya,
nggak suka dengan bahasa Arabnya, kan demikian. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Kita sudah jelaskan sanad hasan itu seperti apa dulu. Ya, kaitannya dengan kekuatan hafalan. Kalau hadis sahih, kekuatan hafalannya periwayatnya lebih canggih gitu ya. Kalau hasan di bawahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah pernah bersabda la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min iman. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji kecil ya dari keimanan, sebiji sawi atau yang lain. Ya, artinya bagaimana orang tidak akan masuk ke dalam neraka secara kekal. Jadi kalau orang punya iman, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia masih punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak pernah berbuat syirik sampai akhir hayatnya, maka bagaimana dia meskipun bisa jadi karena mungkin dosanya banyak dia harus masuk neraka misalnya, namun dia tidak akan kekal di api neraka dan akhir tempatnya adalah surga. Makanya ini modal besar, Pak, ya, modal besar bagi kita, anak turun kita juga yang harus dijaga. Artinya kalau orang tidak punya keimanan pada Allah, ya, dia berbuat syirik, tidak pernah bertobat dari kesyirikannya, kemudian mati, dia tidak punya masa depan di akhirat. Artinya masa depannya suram. Ya, masa depannya suram. Orang bilang madesu. Apa, Pak? Masa depan suram. Ya, suram ya. Nah, ini kuncinya iman pada Allah tabaraka wa taala. Wala yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr, dan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Faqala rajulun, maka seorang berkata, ya Rasulullah, inni la yu'jibuni ay yakuna thawbi ghasilan. Ya Rasulullah, saya itu senang banget, saya itu suka kalau ya baju saya itu dicuci dengan bersih, ya, wa ra'si dahinan, dan juga ya rambut kepalaku itu dikasih minyak ya supaya rapi, wa syiraku na'li jadidan, demikian juga tali sandalku itu baru, ya, orang yang nawadi ragur tali ini tok sandal ya Pak ya, ragur tali ini tok serampatnya sendiri ganti, ya kan enggak ya. Wa dzakara asya, kemudian dia juga menyebutkan beberapa hal, ya, hatta dzakara ilaqata sautihi, sampai menyebutkan kaitannya dengan tali pedangnya. Afaminal kibri dzaka ya Rasulullah, apa ini semuanya itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan secara tegas, beliau katakan, la, bukan, itu bukan termasuk kesombongan. Dzakal jamal, itu adalah keindahan. Innallaha jamilun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jamil, maha indah. Yuhibbul jamal, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang indah. Walakinnal kibra man safihal haqqa, akan tetapi yang namanya kesombongan itu adalah man safihal haqqa, sing membodoh-bodohkan kebenaran, sing bener digoblok-gobloke. Ya, tahu Pak ya? Zamannya Nabi kan kayak gitu. Melu Nabi Muhammad SAW, ya, goblok kan gitu misalnya gitu ya. Ini bagaimana? Membodoh-bodohkan kebenaran disebutkan dalam hadis ini. Wasdaran nas, demikian juga menghina, ya, merendahkan manusia, merendahkan orang yang lain. Nah, para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa ambil beberapa faidah dari hadis yang sudah kita bacakan. Yang pertama, masyru'iyatu tahsinil hay'ah wal madhar, disyariatkannya untuk, ya, memperbaiki penampilan ini diupayakan yang baik, ya, yang bagus, ya, kaduh nisyir, sebagaimana misalnya meminyaki menoleh Pak ben rapi ini apa dina pakai apa jadi Pak disisir ya, walubsi thiyabin hasanah, demikian juga memakai pakaian yang bagus. Pak, kalau tidak bagus sekali, yang penting napa Pak? Patut gitu Pak nggih. Patut nggih Pak? Nggih, ambane sederhana tapi patut dipakai. Ya, pantas untuk dipakai. Ya, layak, ya. Kemudian yang kedua, tahdhiru minal kibri. Ya, yang kedua, pelajaran dari hadis yang kita bacakan tadi adalah peringatan dari kesombongan, dan kita harus terus berupaya
berusaha untuk menjauhinya, karena itu kaitannya dengan hati kita. Lalu sebutan Pak, kadang-kadang dimunculkan loh dalam hati kita kayak gitu loh. Ya, jadi setiap orang tidak boleh merasa aman dari kesombongan. Nggih, kula nggih panjenengan sami semuanya. Ya, karena apa? Kadang-kadang karena apa? Kita ini kadang-kadang sama Allah Subhanahu wa taala diberikan sama Allah kelebihan yang tidak dimiliki sama orang lain. Benar betul, Pak? Gitu, Bu. Maka bagaimana? Ini yang kemudian jadi pintu masuknya setan. Oh, gue sing luwe. Nah, itu loh. Hati-hati gitu loh. Ya, demikian juga bagaimana supaya kita lepas dari kesombongan, tentu diantaranya adalah kita terus belajar. Supaya apa? Kita tidak menolak kebenaran. Ya. Sebab kita ingat bagaimana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang zaman dahulu itu, mereka itu menolak kebenaran gara-gara apa? Sudah ngegemi yang sudah diyakini sama nenek moyangnya yang salah. Gitu ya. Ya. Seperti misalnya di zaman Rasulullah mengatakan bahwa nanti setelah hidup di dunia ini masih ada lagi kehidupan yang abadi di akhirat. Mereka mengatakan asatirul awwalin. Ini semua artinya adalah dongengan wong zaman biyen. Ya, tidak ada buktinya sama sekali. Ya, mereka mengatakan aidza kunna idhama wa rufatan aina lamab'utsun. Apa kalau kami sudah jadi tulang belulang, jadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan? Enggak mungkin, gitu kan? Atau bisa dalam Al-Quran banyak lagi yang menyebutkan seperti itu. Kami cuma mendapati bapak moyang kami seperti ini. Ya, tidak mau yang baru yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, apabila kita terus belajar, ya, terus untuk ya mengkaji agama kita ini, insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan kita dari kesombongan. Karena apa? Ilmu itu kebenaran lebih besar dari apapun. Ya, lebih layak untuk kemudian diambil. Ya. Endi ini yang lebih betul yang mana, kan gitu. Ya, yang lebih benar yang mana? Yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi mana? Kita siap kemudian tinggalkan apa yang mungkin sudah kita yakini sebelumnya. Oh, ini ternyata enggak boleh toh. Nah, walaupun sebelumnya kita katakan misalnya, oh lah demikian. Misalnya gitu Pak ya. Ternyata kemudian bagaimana kita dapat dasarnya, kita dapat dalilnya. Oh, ternyata ono larangan nih. Siap kita tinggalkan kan itu. Karena apa? Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti. Ya, lebih layak untuk diikuti, lebih besar dari apapun itu. Ya. Kemudian al-hathu 'alal iman. Yang ketiga, faedah dari hadis tadi adalah anjuran atau dorongan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjaga keimanan yang sudah kita miliki. Ya, makanya sekali lagi setiap khatib ketika naik mimbar itu mesti mereka memberikan wasiat pada para jamaah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wah, ini wasiat yang sangat besar sekali. Ya, wasiat yang sangat besar sekali. Ojo pisan-pisan ya sira mati kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi Islam utuh gitu Pak ya. Kemudian yang keempat ya, faedahnya tahsinut thiyab laisa minal kibri. Ya. Pakaian yang bagus, penampilan yang bagus tidak termasuk dari kesombongan. Ya, tidak termasuk dari kesombongan. Kemudian yang kelima, min asma'illahi azza wa jal al-jamilu. Termasuk di antara nama Allah itu, kita ingat Allah memiliki nama-nama yang bagus. Ya, salah satunya adalah Al-Jamil. Ya, Al-Jamil. Jadi kalau kemudian ada seseorang duwe putu, wah putuku alhamdulillah bagus banget misalnya gitu kan, kayak jeneng Abdul Jamil. Nah, itu boleh Pak? Boleh. Karena apa? Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Jamil. Ya, yang maha indah. Ya. Kemudian berikutnya yang lain, al-imanu yazid wa yanqus. Ya, faedah dari sini juga dari beberapa hadis tadi, iman itu bertambah dan juga berkurang. Ini kita bisa lihat pada diri kita sendiri. Esok imane tebal, berzikir pagi, petang, macam-macam. Ya, baca zikir pagi, habis sholat subuh, kemudian pagi masih bersedekah. Ternyata sore imane melempem. Ya, bisa mboten? Bisa. Sangat bisa. Dan kalau panjenengan sami bisa merasakan sendiri-sendiri. Wah, imanku lagi ya turun niki, drop niki.
perlu ngaji meneh kan gitu. Perlu kumpul-kumpul karo kancane, ana ces-cesane, ora gur HP tok sing dices, ya. Ya, apa namanya? Iman juga perlu dices lagi. Kemudian yang ketujuh, kamalus syariatil islamiyah. Kesempurnaan syariat Islamiyah li inayatiha bimadharil muslim batinan wa zahiran. Karena perhatiannya terhadap penampilan seorang muslim yang batin maupun yang lahir. Jadi semuanya diperhatikan. Ya, dalam Islam demikian. Yang batinnya diperhatikan, kita harus menghiasi batin kita dengan apa itu? Dengan iman pada Allah, tawakal pada Allah, dengan bersabar, khaufnya, rasa takutnya pada Allah ditambahi, rasa cintanya pada Allah ditambahi, rasa khosyahnya pada Allah Subhanahu wa taala ditambahi, ya. Rasa apa namanya? Hilmnya, ya, tahan marah, tidak tergesa-gesanya ditambahin sebagainya. Itu adalah hiasan-hiasan dari hati kita. Dihilangi apa namanya? Penyakit-penyakitnya, ya, hasad, ya, apa namanya? Menginginkan hilangnya nikmat orang lain atau enggak senang dengan nikmat yang diperoleh oleh orang lain, dihilangkan itu. Oh, itu perjuangan berat Pak, awe-awe dia bendino kayak gitu. Dihadapke, waduh kok koncoku padha golongane lho. Kok yo rezekine kok yo apik men kok. Kowe kok yo ndap-ndup wae ra kadang-kadang kayak gitu Pak. Wah, kayak mesti ono apa-apane wis ditenono. Nah, itu sering itu. Kenapa kita itu hidup apa namanya di masyarakat bersama orang lain, ya, bersosial dengan orang lain, sosialisasi dengan orang lain, mesti ada itu gesekan-gesekan seperti itu. Lurus mboten Pak? Gitu. Kita bisa merasakan itu. Maka bagaimana ini perjuangan kita? Ya, perjuangan kita itu. Ya, waduh iki wis nganu kancane kok ya wis do mipik motor anyar kok gede-gede ngono cilik pancale macet-macet misale ya niku. Aduh, ya itu betul itu perjuangan. Ya, betul perjuangan. Secara batin demikian. Lahiriah pun juga diperhatikan. Makanya para sahabat Nabi itu kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, yang menyebutkan tentang, ya, apa namanya, sifatnya Nabi, kemudian perilakunya juga termasuk apa jenenge pawaane Nabi dan sebagainya, itu memuji semuanya para sahabat Nabi. Ya, ketika menceritakan tentang Nabi, saya tidak pernah ada seorang sahabat Nabi, saya tidak pernah salaman itu, ya, dengan Nabi Muhammad SAW, saya belum pernah menyentuh pakaian sutra yang halus atau sutra yang, ya, yang bagus, lebih lembut dibandingkan tangannya Nabi Muhammad SAW. Oh, itu tetap apa namanya? Tetap diperhatikan sama Nabi Muhammad SAW kan itu. Nah, ini. Jadi demikian. Ini kita tambah satu lagi Pak, ya, sampai jam 10 dikurangi, tapi kuranginya banyak, 10 lebih dari jam 8. Yang keenam adalah ini penting juga, adamu lubsi thiyabir raqiqah wad dayiqah. Ini di luar rumah untuk putri apalagi, yaitu tidak memakai pakaian yang tipis dan sempit, ya, sampai putri Pak, ini yang putri di luar rumahnya, di luar, ya, apa namanya, selain di hadapan suaminya, ya. Disebutkan oleh rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi, dalam hadis sahihnya, dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah pernah bersabda, sinfani, ya, sinfani adalah fi'atan, dua kelompok, dua jenis, ya, min ahli nar, dari ahli neraka, penduduk neraka, lam arahuma, yang aku belum pernah melihat keduanya. Di zaman Nabi belum ada berarti. Apa itu? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, yaitu sekelompok orang yang mereka itu punya cambuk, ya, seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang dengan itu dia memukul orang. Ya, mungkin ini sudah ada Pak, ya, cambuke dua kaya apa jenenge napa? Kaya buntut sapi, ya Pak, ya. Di zaman Nabi mungkin enggak ada seperti itu. Kemudian yang kedua, ini golongan yang pertama. Jadi ini apa namanya? Ada yang menyebutkan kila, ya, min ajli zulmihim wa ta'dzibihim wastitalatihim 'alan nas. Yaitu
disebabkan kezalimannya dan suka menyiksa orang lain. Ya, ini golongan yang pertama, dia sampai punya pecut ya, pecut Pak ya, betul ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan wanisaun. Nah, ini wanita. Para wanita, Rasulullah mengatakan kasiyatun ariyat, yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Mumilat, yang lenggak-lenggok. Ru'usuhna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, yang kepalanya itu ya seperti punuk onta yang condong, mereng-mereng gitu ya. Nah, ini Rasulullah pun pernah melihat. La yadkhulnal jannah, mereka itu tidak akan masuk dalam surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mendapatkan baunya, bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal yang namanya baunya surga itu sudah bisa ditemukan sejarah demikian dan demikian ya. Sejarah berapa? Ya, sejarah ya masafah khamsumiyati amin, 500 tahun. Ya, 500 ya khamsumiyah, 500 tahun sudah tercium baunya. Nah, ini bagaimana? Ini ketika tadi wanitanya tadi memakai pakaian yang ya tipis ya, yang pakaian tapi telanjang tadi, ya lenggak-lenggok tadi itu di luar rumahnya, ya bukan di hadapan suaminya yang demikian. Ya, ini disebutkan oleh Nabi tidak akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan tentang bahwasanya yang demikian ini termasuk dosa kecil apa besar Pak berarti Pak? Besar, karena ada ancaman neraka. Sehingga dan ini yang kita di zaman ini sudah banyak gitu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimah ya, para wanita muslimah dari perbuatan yang tidak baik ini dan memberikan petunjuk kepada mereka dan berikan ampunan kepada mereka itu, karena mereka bagaimanapun kalau mereka muslim tetap saudara kita. Semoga Allah memberikan hidayah. Kan demikian. Kemudian yang lain, masih satu lagi Pak, ini ternyata bukan satu hadis tadi, yaitu ijtinabu tashabbuhir rijal bin nisa fi libasihim, menjauhi tashabbuh, yaitu menyerupai ar-rajul bin nisa, ya laki-laki menyerupai wanita dalam pakaiannya. Wastinabu tashabbuhin nisa birijal, demikian juga wanita itu menyerupai laki-laki dalam pakaiannya. Maksudnya pakaiannya khusus bagi tertentu. Ki pakaian khusus kanggo wong wedok kok tinggo wong lanang misalnya. Maka ini dilarang. Contohnya nganggo napa sing khusus wanita napa? Daster. Nah. Walaupun tinggone sedelok, Pak. Betul itu. Bahan daster. Itu khusus wanita. Ini ada larangannya. Yang sarung kuwi wedok lanang ra apa kan gitu ya. Bener mboten? Jadi kalau misalnya bal-balan nganggo sarung asal mboten? Ya angsal teh bedah maksudnya. Oke. Ya. Jadi itu. Jadi mari kita lihat dulu hadisnya. Rasulullah menyebutkan hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis sahih ini. Fi sahihi, dalam sahihnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan la'ana Rasulullah melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, ya para pria yang menyerupai wanita, wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal, dan kaum wanita yang menyerupai pria. Ya, dalam masalah apa? Fi libasihim, disebutkan di sini dalam masalah pakaiannya, cara jalannya. Ya, cara jalannya itu pun benten toh yang lanang kalau itu. Ya. Wa kafati su'unihim al-khassah bihim, dan berbagai masalah yang merupakan kekhususan ya dari masing-masingnya. Demikian nih Pak ya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini satu hadis sebagai tambahan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini sah dari Atha an rajulin min Hudzail, dari seorang pria yang berasal dari suku Hudzail.
Qala, saya melihat ra'aitu Abdullah bin Amri ibn al-As. Saya pernah melihat Abdullah bin Amri ibn al-As, seorang sahabat Nabi. Wa manziluhu fil hil. Ya. Wa masjidu fil haram. Ya, dia tinggalnya di luar kota Mekah, namun dia ketika masjidnya adalah masjid, ketika sholat di Masjidil Haram. Qala fa baina ana indahu, ketika saya itu bersama beliau, ya. Ini tadi ya sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn al-As, ra'a Umma Sa'id ibnata Abi Jahal mutaqallidatun qausan wa hiya tamsi misyatar rajul. Kemudian beliau itu melihat ada seorang wanita yang namanya Ummu Sa'id. Namanya Ummu Sa'id, putri dari Abu Jahal. Itu sedang membawa apa itu sendiri mana ini Pak jenenge Pak? Gendewan ini apa jenenge niku? Busur ya. Makai busur. Wa hiya tamshi misyatar rajul, dan dia berjalan seperti jalannya laki-laki. Laki-laki kali pria sama wanita kan beda itu jalannya. Nah ini wanita tadi jalannya kayak jalannya wong itu, gua agak-agak. Ya. Faqala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, man hadhihi, siapa ini? Qala al-Hudali, maka Hudali ya dari Bani Hudal tadi. Faqultu hadhihi Ummu Sa'id bintu Abi Jahal. Ini adalah Ummu Sa'id putrinya Abu Jahal. Faqala, maka Abdullah bin Amr mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini juga ketika Rasulullah mengatakan bukan termasuk golongan kami, ini menunjukkan bahwa yang disebutkan ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Siapa yang bukan termasuk golongan kami, golongan Nabi? Man tashabbaha birrijali minan nisa, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal, demikian juga pria yang menyerupai wanita, ya, pria yang menyerupai wanita. Jadi ini para bapak sekalian, ya, termasuk dalam berpakaian pun kita hendaknya ya menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi monggo kalau misalnya membuat lomba itu, meskipun kita membuat lomba ya, lombanya kan seneng atau biasanya itu Pak, gimana? Lomba 17-an itu loh, kan cari yang senang-senang bareng-bareng ramai gayeng kan gitu. Tapi tetap apa namanya, sesuatu yang dilarang oleh Nabi, apalagi yang kaitannya dengan dosa besar, hindari. Ya hindari itu. Ya, seneng itu dosa ngopo, gitu kan? Dosanya besar loh Pak. Jadi ya bal-balan mboten napa-napa, bal-balan jago kapuk ya ora apa-apa. Ya jago kapuk itu biasanya Pak ya sepuh-sepuh ya, yang penting hati-hati jantungan gitu kan. Nah, tapi bagaimana kemudian laki-laki kemudian misalnya pakai daster dan sebagainya, dihindari. Ya. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, ada larangan dari Nabi, bahkan Rasulullah sampai melaknat. Dan ini sesuatu yang sangat berat bagi kita. Ya, karena laknat itu adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah Tabaraka wa taala. Demikian para bapak sekalian, para ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang manfaat bagi kita dan amal soleh bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.